Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara analisis mikroba. Nah, dalam tema ini kalian akan mengetahui cara menganalisis kuantitatif dan kualitatif mikroorganisme. Baik, kita akan masuk di analisis kuantitatif mikroorganisme. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba di dalam bahan pangan. Yang metode pertama yaitu metode hitungan mikroskopik, yang kedua metode hitung cawan, dan yang ketiga metode MPN atau Most Problem Number. Dari ketiga metode tersebut, metode yang paling banyak digunakan yaitu metode hitung cawan. Kita masuk dalam metode yang pertama yaitu metode hitung mikroskopik. Metode hitung mikroskopik sering digunakan untuk menguji bahan makanan yang mengandung banyak bakteri di dalamnya yang cukup tinggi. Misalnya yaitu seperti susu. Susu yang terdapat di dalam sapi yang terkena mastistis yaitu suatu penyakit infeksi yang menyerang kelenjar susu sapi. Cara ini merupakan suatu cara yang cepat, yaitu menghitung bakteri secara langsung menggunakan mikroskop. Beberapa cara yang diperlukan dalam metode hitungan mikroskopik adalah: pertama, metode Petrov-Hauser. Dalam metode ini, hitungan mikroskopik dilakukan dengan pertolongan kotak-kotak kecil. Di dalam setiap kotak ukurannya seluas 1 mm persegi, terdapat 25 kotak-kotak kecil dengan luas 0,04 mm persegi. Dan dalam setiap kotak besar terdiri dari 16 buah kotak-kotak kecil. Tinggi sampel yang terletak di antara kaca benda dan kaca tertutup adalah 0,02 mm. Jumlah sel dalam beberapa kotak besar dapat dihitung kemudian dengan jumlah sel rata-rata dalam kotak besar. Jumlah sel milimeter sampel dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di samping saya sudah ada rumusnya, yaitu jumlah sel per mil sampel sama dengan jumlah sel per kotak besar dikali dengan 1 per 0,02 dikali dengan 10 pangkat 3 sama dengan jumlah sel per kotak besar dikali 1,25 dikali 10 pangkat 6. Misalkan dengan soal seperti berikut. Didapatkan jumlah mikroba yang dihitung adalah 14 sel mikroba. Maka jumlah sel per mili sampel adalah 14 dikali dengan 1,25 dikali dengan 10 pangkat 6 sama dengan 1,75 dikali dengan 10 pangkat 7 sel per mil. Nah, yang kedua, hitungan breed sering digunakan untuk menganalisis susu yang mengandung bakteri dalam jumlah yang cukup tinggi. Misalnya susu yang diperoleh dari susu sapi yang terkena mastitis, yakni penyakit yang sering menyerang kelenjar susu sapi. Cara ini merupakan suatu cara yang cepat, yaitu menganalisis bakteri langsung dengan menggunakan mikroskop. Dalam metode breed, luas areal pandang mikroskop dengan cara mengukur diameter pandang menggunakan mikrometer yang dapat dilihat melalui lensa minyak amersi. Mikrometer yang digunakan adalah mikrometer gelas. Objek yang mempunyai skala kecil 0,01 mm. Areal pandang mikroskop biasanya mempunyai ukuran 14 sampai 16 atau 0,14 sampai 0,16 mm. Tetapi beberapa mikroskop mempunyai ukuran diameter areal pandang lebih dari 0,18 mm. Metode hitungan cawan. Prinsip dari metode hitungan cawan adalah bila sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada medium, maka mikroba tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan kemudian dihitung. Nah, metode ini merupakan cara yang paling sensitif
yang menentukan jumlah jasad Reni dengan alasan yaitu yang pertama, hanya sel yang masih hidup saja yang dihitung. Yang kedua, beberapa jenis mikroba dapat dihitung sekaligus. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroba karena koloni yang terbentuk mungkin berasal dari suatu sel mikroba yang mempunyai penampakan spesifik. Berikut langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam metode cawan adalah bila sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada medium, maka mikroba tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan kemudian dihitung. Nah, metode ini merupakan cara yang paling sensitif yang menentukan jumlah jasad Reni dengan alasan yaitu yang pertama, hanya sel yang masih hidup saja yang dihitung. Yang kedua, beberapa jenis mikroba dapat dihitung sekaligus. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroba karena koloni yang terbentuk mungkin berasal dari suatu sel mikroba yang mempunyai penampakan spesifik. Berikut langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam metode cawan adalah yang pertama, pengenceran. Yang kedua, cara pemupukan. Prinsip metode hitungan cawan adalah sebagai berikut. Jika sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel mikroba tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Nah, beberapa metode hitung cawan yaitu metode tuang, yang kedua metode permukaan, dan yang ketiga metode tetes. Berikut metode most problem number atau MPN. Dalam metode most problem number digunakan medium cair di dalam tabung reaksi di mana hitungan dilakukan berdasarkan jumlah tabung yang positif, yaitu yang ditumbuhi oleh mikroba setelah inkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Nah, jadi kita lanjut. Contoh suatu bahan yang dilakukan pengenceran secara desimal dari masing-masing pengenceran dimasukkan 1 ml ke dalam tabung yang berisi laktosa, boroton, dan tabung durham. Nah, setelah inkubasi pada suhu dan waktu tertentu, dilihat tabung yang positif, yaitu tabung yang ditumbuhi mikroba yang dapat ditandai dengan terbentuknya gas di dalam tabung durham. Misalnya, pada pengenceran 10⁻², ketiga tabung menghasilkan pertumbuhan positif. Yang kedua, pada pengenceran 10⁻3, 2 tabung positif. Yang berikut ketiga, pengenceran 10⁻4, 1 tabung positif. Dan yang keempat, pada pengenceran 10⁻5, tidak ada tabung positif. Jika kombinasi tabung yang positif menjadi 3, 2, 1, dan 0, dan jika diambil 3 angka pengenceran yang pertama kombinasinya adalah 3, 2, 1. Setelah dikocokkan dengan tabel MPN, hasilnya sebagai berikut. Kombinasi 3, 2, 1, nilai MPN dari tabel 3 seri 1,50. MPN mikroba sama dengan nilai MPN dikali 1 per pengenceran tabung yang di tengah sama dengan 1,50 dikali 1 per 10⁻³ sama dengan 1,5 dikali 10⁻³. Dan yang terakhir yaitu analisis kuantitatif mikroorganisme. Dan tahapan-tahapan tersebut yang terdapat dalam analisis kuantitatif mikroorganisme terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, tahapan perbanyakan, yaitu memperbanyak jumlah bakteri yang akan diuji, sedangkan bakteri lainnya dihambat pertumbuhannya. Terus yang kedua, tahap seleksi, yaitu menumbuhkan pada medium selektif
sehingga koloni bakteri yang akan diuji mudah diisolasi. Yang ketiga, tahap isolasi yaitu memisahkan bakteri yang akan diuji dari mikroba lainnya. Yang keempat, identifikasi primer yaitu membedakan bakteri yang diuji dengan bakteri-bakteri lainnya yang bersifat sangat berbeda. Dan yang kelima yaitu identifikasi lengkap, yaitu membedakan bakteri yang diuji dari bakteri-bakteri lainnya yang sekelompok dengan sifat-sifat hampir sama seperti uji serologi dan uji biokimia. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang materi menganalisis mikroba. Jika ada kesalahan atau kurang, saya mohon maaf. Sekian penjelasan saya, terima kasih.